Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Andariani, NPM C1C02119 dari kelas 1E Prodi S1 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pencatatan laporan keuangan siklus perusahaan jasa, yang merupakan tugas dari dosen pengampu kami, Pak Madani Hatta, untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, saya akan mencatat laporan keuangan berupa jurnal umum, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, dan sampai ke jurnal penutupnya. Langsung saja, pada ilustrasi akuntansinya, yaitu Marion Jola telah membuka perusahaan yang bergerak dalam jasa akuntansi dengan nama Jola Jole Consulting Corporation, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2020, yang menyusun laporan keuangannya setiap bulan. Asumsikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan Jola Jole Consulting Corporation ini menggunakan aplikasi akuntansi. Berikut ini disajikan neraca saldo setelah penutupan per tanggal 30 September 2021. Ini neraca saldo per tanggal 30 Septembernya. Kemudian ada transaksi-transaksi yang akan dilakukan pencatatannya. Kemudian di sini diminta yang pertama itu posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Di sini menggunakan buku besar format Account-T. Saldo awal itu merupakan neraca saldo per tanggal 30 bulan sebelumnya atau tanggal akhir dari bulan yang sebelumnya. Di sini tanggal 30 September itu merupakan saldo awal pada tanggal 1 Oktober 2021-nya. Langsung saja pada akun cash itu sebesar $15.000 di posisi debit. Langsung dicatat di buku besar $15.000. Kemudian akun receivable sebesar $5.000 di debit. Akun supplies sebesar $1.500 di debit. 1.500. Prepaid rent sebesar 3.300 di debit. Lalu akun equipment sebesar 7.200 di debit. Equipment 7.200. Selanjutnya akun accumulate depreciation equipment sebesar 100 pada posisi kredit. Account payable 2.400 pada posisi kredit. Akun salaries and wax payable sebesar 1.500 di kredit. Lalu share capital ordinary sebesar 22.000 di kredit. Kemudian yang terakhir akun retained earnings sebesar 6.000 pada posisi kredit. Nah, saldo awalnya sudah diposting ke buku besarnya masing-masing. Kemudian yang kedua itu diminta catat semua transaksi selama bulan Oktober 2021 di atas dengan menggunakan JU1 untuk halaman jurnal yang dibuat dan diposting ke buku besar dengan menggunakan format Account-T. Di sini saya buat
sudah buat kolom jurnal, general jurnalnya dengan kode JU1. Langsung saja untuk mencatat transaksi-transaksinya. Di sini ada catatan transaksi-transaksi pada bulan Oktober. Yang pertama pada tanggal 1 Oktober, membayar utang gaji karyawan 2 minggu terakhir bulan September 2021 sebesar 1.500. Karena ini merupakan hutang gaji dan upah pada bulan September, jadi ini mempengaruhi akun salaries and wages payable atau hutang gaji dan upah dengan nomor akun 20212 sebesar 1.500 pada cash karena mengurangi saldo cashnya. Yang bernomor akun 101 sebesar 1.500 di kredit. Kemudian pada tanggal 2 Oktober membayar premi asuransi kebakaran sebesar $2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung dari 1 Oktober 2021. Jadi transaksi ini merupakan transaksi pembayaran asuransi dibayar di muka. Dan akun yang terpengaruh itu prepaid insurance di debit, dengan nomor akun 130 sebesar 2.400 pada cash karena mengurangi saldo kasnya, yang bernomor akun 101 sebesar 2.400 di kredit. Kemudian transaksi yang selanjutnya tanggal 2 Oktober juga membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021 sebesar $1.000. Jadi karena ini merupakan hutang, akun yang digunakan yaitu akun payable atau utang usaha yang bernomor akun 202 sebesar $1.000 pada cash sebesar $1.000 di kredit. Yang selanjutnya tanggal 3 Oktober membeli berbagai macam peralatan kantor senilai $3.600 dengan menandatangani utang wesel dengan nominal $3.600 yang berjangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 12%. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal supplies di debit sebesar $3.600 dan akun payable di kredit sebesar $3.600. Dicatat tanggal 3 itu akun supplies yang bernomor akun 2126 sebesar $3.600 pada akun payable sebesar $3.600 di posisi kredit. Kemudian tanggal 4, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan pencatatan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 3 Oktober 2021. Nah, pada tanggal 3 ini akun yang benar itu seharusnya, karena ini merupakan peralatan, jadi yang digunakan akun equipment. Dan ini merupakan utang wesel, jadi
itu akun yang dipakai adalah notes payable atau hutang wesel. Dibuat pada jurnal koreksi pada tanggal 4 bulan 10 2021. Di sini ada incorrect entry. Incorrect entry itu ditulis jurnal yang telah kita catat tetapi salah tersebut. Supplies pada account payable sebesar 3.600. Correct entry, pencatatan yang seharusnya itu akun equipment pada notes payable sebesar 3.600. Kemudian correcting entry, jurnal koreksi yang dicatat, itu kita harus terlebih dahulu menghapus akun yang salah, karena di sini nilai nominalnya itu benar, tetapi akun yang digunakan itu salah. Jadi, pada akun yang salah tersebut harus dihilangkan dulu dengan cara mengkreditkan yang didebit dan mendebitkan yang dikredit. Jadi, pada correcting entry itu dicatat jurnal yang benar yaitu equipment, didebit, dan juga akun payable didebit untuk mengurangi akun payable yang dikredit tadi yang salah. Kemudian, akun yang salah itu supplies dicatat di kredit untuk mengurangi yang tercatat pada debit. Kemudian akun yang benar notes payable pada posisi kredit dengan nominal nilai sebesar 3.600. Nah, setelah mencatat jurnal koreksi ini, itu akan memperbaiki jurnal yang salah. Untuk membuktikannya bisa dilihat dari yang pertama dibuat akun equipment terlebih dahulu. Maksud saya akun supplies. Akun supplies itu yang pertama ini sebesar 3.600 di debit. Kemudian di sini dicatat di kredit sebesar 3.600. Nah, kita bisa melihat untuk dengan menjumlahkan transaksi yang tercatat tersebut. Supplies yang di debit itu dikurang dengan kredit, hasilnya akan 0. Jadi, karena memang seharusnya yang dicatat itu tidak ada. Kemudian, akun yang kedua, akun payable. Yang pertama pada posisi kredit sebesar 3.600. Lalu, untuk membenarkannya atau mengkoreksinya di sini dicatat akun payable pada posisi debit sebesar 3.600. Lalu dijumlahkan. Dan ini akan menghabiskan akun payable yang tercatat salah tersebut. Kemudian, equipment itu bertambah 3.600 dan akan tercatat pada jurnal umumnya itu sebesar 3.600. Kemudian, akun notes payable pada posisi kredit sebesar 3.600. Jadi saldonya akan
bertambah sebesar 3.600. Lalu transaksi yang selanjutnya, yaitu tanggal 4 menerima uang dari klien sebesar 1.600 untuk jasa konsultasi akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Jadi karena jasanya belum diberikan kepada klien, ini merupakan pendapatan jasa diterima di muka. Jadi akun yang berpengaruh itu cash karena ini ada pemasukan uang yang didapat sebesar 1.600 pada akun Unearned Revenue atau pendapatan jasa diterima di muka dengan nomor akun 203 sebesar 1.600 di kredit. Lalu untuk pencatatan transaksi yang selanjutnya pada tanggal 5 Oktober, menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang sudah diberikan, yang tagihannya sudah dikirim tanggal 30 September. Jadi ini merupakan transaksi pendapatan jasa yang sudah diberikan pada bulan lalu, tapi belum diberikan uangnya dari klien. Jadi ini merupakan transaksi yang mempengaruhi akun piutang. Piutang yang pertama, akun cash bertambah di debit sebesar $2.500. Kemudian mengurangi akun receivable karena klien sudah membayar piutang kita. Nomor akun 112 sebesar $2.500. Kemudian transaksi yang selanjutnya pada tanggal 6 mengirim tagihan kepada klien senilai $2.000 atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diselesaikan dan akan dibayar oleh klien minggu depan. Jadi jasa sudah diberikan, tetapi klien belum membayar dan akan membayar minggu depan. Jadi merupakan piutang kita bertambah pada service revenue atau pendapatan jasa. Tanggal 6, akun receivable atau piutang sebesar $2.000 pada service revenue sebesar $2.000 di posisi kredit. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 10 menerima uang dari klien sebesar $3.000 untuk jasa konsultasi akuntansi 3 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober 2021. Nah, karena ini merupakan transaksi yang jasa konsultasinya belum diberikan sepenuhnya, jadi ini merupakan pendapatan jasa diterima di muka, mempengaruhi akun cash pada pendapatan jasa diterima di muka sebesar $3.000. Tanggal 10, cash $3.000 di debit pada Unearned Service Revenue.
sebesar $3.000 di kredit. Lalu transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 12 telah diselesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai 2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar 1.500 dan sisanya akan dibayar dari klien 2 minggu lagi. Jadi pencatatannya yaitu mempengaruhi akun cash yang bertambah sebesar $1.500, kemudian akun piutang atau account receivable bertambah sebesar $1.000 pada akun service revenue atau pendapatan jasa sebesar $2.500. Kemudian transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 13 menerima uang $2.000 dari klien untuk pembayaran atas jasa yang sudah diberikan dan dikirim tagihannya tanggal 6 Oktober 2021. Jadi pencatatan yang dicatat di sini, ini merupakan pembayaran piutang pada tanggal 6 yaitu sebesar $2.000. Jadi di sini menambahi akun cash sebesar $2.000. Pada akun receivable atau mengurangi akun receivable. Dicatat di posisi kredit sebesar $2.000. Lalu transaksi yang selanjutnya tanggal 14 membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama bulan Oktober sebesar $1.800. Jadi ini mempengaruhi akun salaries and wax payable, salaries and wax expense karena ini merupakan beban. Transaksi ini merupakan beban karena sudah dirasakannya manfaat dari pekerja yang bekerja. Jadi dicatat pada beban. Sebesar $1.800 dan mengurangi akun cash di kredit sebesar $1.800. Transaksi yang selanjutnya tanggal 16 dibeli perlengkapan kantor senilai $3.500 dibayar tunai. Jadi untuk tanggal 16 itu supplies bertambah di debit sebesar $3.500 pada cash karena mengurangi
akun cash atau saldo cash sebesar $3.500. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya tanggal 17 menerima pendapatan atas jasa yang telah diberikan kepada klien sebesar 2.200. Jadi akun yang berpengaruh pada tanggal 17 yaitu cash bertambah sebesar 2.200, pada service revenue pendapatan jasa bertambah sebesar $2.200. Kemudian pada tanggal 20 menerima uang sebesar $2.500 dari klien atas jasa konsultasi akuntansi yang telah diberikan. Staf akuntansi telah salah mencatat dengan jurnal cash di debit sebesar $25.000 dan service revenue di posisi kredit sebesar $25.000. Jadi pada tanggal 20 itu staf mencatat akun cash bertambah $25.000, kemudian pada akun service revenue yang bertambah sebesar $25.000. Yang selanjutnya, tanggal 21 Oktober, staf akuntansi menyadari telah melakukan kesalahan pencatatan dan membuat jurnal koreksi untuk membenarkan kesalahan pencatatan tanggal 20 Oktober tersebut. Jurnal yang harusnya pada tanggal 20 Oktober itu benar cash pada service revenue, tetapi jumlah yang dimasukkan atau jumlah yang dicatat itu salah. Yang benar itu seharusnya 2.500, tetapi di sini dicatat sebesar 25.000. Jadi, dilakukan pencatatan jurnal koreksi pada tanggal 21 Oktober 2021. Jurnal yang salah itu cash di debit sebesar $25.000 pada akun service revenue sebesar $25.000. Incorrect entry atau jurnal yang salah. Kemudian correct entry itu pencatatan yang seharusnya. Jadi pencatatan yang seharusnya itu cash sebesar $2.500 pada service revenue sebesar $2.500. Correcting entry itu jurnal yang dicatat untuk membenarkan jurnal yang salah atau memperbaiki jurnal yang salah. Jadi itu harus mengurangi jurnal yang tercatat namun salah itu untuk membuatnya menjadi benar. Jadi cash di debit itu $25.000 harus dikurangi dengan memposting cash di kredit sebesar $22.500 agar mengurangi akun cashnya sebesar $22.500, jadi akan bersisa $2.500 di posisi debit. Kemudian yang kedua itu akun service revenue dicatat pada debit untuk mengurangi saldonya di kredit. Service revenue sebesar $22.500.
Nah, di sini jika telah mencatat jurnal koreksi ini, itu akan otomatis mengurangi jurnal yang salah. Jadi, saldonya yang tercatat itu akan benar, seperti yang seharusnya. Untuk melihat pembuktiannya, bisa dilihat dari akun cash. Itu yang pertama dicatat sebesar $25.000 di posisi debit. Kemudian pada jurnal koreksi, itu dicatat pada posisi kredit sebesar 22.500. Nah, posisi debit itu dikurang dengan posisi kredit. Jadi jumlahnya 2.500 pada posisi debit. Sesuai dengan jurnal yang seharusnya dicatat. Kemudian akun yang kedua, service revenue. Yang pertama dicatat pada posisi kredit sebesar $25.000. Kemudian pada jurnal koreksi itu dicatat sebesar $22.500. Lalu untuk melihat jumlah hasilnya, posisi kredit dikurang dengan posisi debit. Jadi, hasilnya sebesar 2.500 sesuai jurnal yang harusnya dicatat. Kemudian, transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 24, membeli perlengkapan senilai $2.000, baru dibayar $500.000, $500, dan sisanya akan dibayar awal bulan depan. Jadi, ini akun yang dicatat pada jurnal umum, yaitu perlengkapan yang bertambah, yaitu supplies. Sebesar $2.000. Kemudian, mengurangi akun cash, dicatat pada posisi kredit, sebesar $500. Dan menambahi akun payable atau akun hutang usaha. Karena dia akan melunasinya pada bulan depan nanti. Sebesar $1.500. Kemudian, transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Oktober, menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 12 Oktober. Jadi, ini merupakan pembayaran piutang. Pada tanggal 26, piutang yang dari tanggal 12 Oktober. Nah, di sini pada tanggal 12 Oktober itu piutangnya sebesar $1.000. Jadi, di sini dicatat cash bertambah, sebesar $1.000 pada akun receivable karena piutangnya berkurang. Sebesar $1.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober membayar tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Oktober 2021 sebesar $7.000. Ini merupakan beban listrik, air, dan telepon. Listrik, air, dan telepon itu masuk pada akun utilities expense atau beban utilitas. Tanggal 30, utilities
utilitas atau utilities expense bertambah sebesar $700 pada posisi debit, kemudian mengurangi cash pada posisi kredit sebesar $700. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 31 membayar dividen tunai sebesar $800 kepada pemegang saham. Jadi dicatat pada akun dividen dengan nomor akun 332 sebesar $800 pada posisi debit dan mengurangi akun cash sebesar $800. Nah, semua bukti transaksi sudah dicatat pada jurnal umum. Kemudian yang terakhir itu yaitu tahap penjumlahan untuk melihat saldo dari jurnal umumnya atau total dari jurnal umum. Dengan memblok semua kolom yang di debit. Nah, bisa dilihat total dari jurnal umumnya antara debit dan kredit itu seimbang sebesar $59.100. Tetapi kembali lagi pada prinsip jika balance itu belum tentu benar, tetapi jika tidak balance itu sudah pasti salah. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, yang selanjutnya yaitu proses pemustingan ke dalam buku besar. Buku besar yang dipakai yaitu buku besar T. Pada transaksi yang pertama tanggal 1 Oktober, itu akun Salarius and Works Payable pada cash sebesar 1.500. Dicatat pada buku besarnya masing-masing. Yang pertama, Works and Salaries Payable pada tanggal 1 bulan 10. Di posisi debit itu sebesar 1.500. Kemudian, pada cash pada tanggal 1 bulan 10, posisi kredit sebesar $1.500. Kemudian, pada tanggal 2, akun Prepaid Insurance di posisi debit sebesar $2.400, pada cash sebesar $2.400 di posisi kredit. Pada tanggal 2 bulan 10, sebesar $2.400 di posisi debit, dan pada posisi kredit pada akun cash sebesar $2.400. Lalu yang selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober juga, akun payable pada cash sebesar $1.000. Akun payable di posisi debit sebesar $1.000. Dan pada akun cash di posisi kredit sebesar $1.000. Kemudian, transaksi yang tanggal 3
itu akun supplies pada akun payable sebesar $3.600. Pada tanggal 3 bulan 10, $3.600 di posisi debit, dan akun payable di posisi kredit pada tanggal 3 sebesar $3.600. Nah, karena ini tadi merupakan transaksi penjurnalan yang salah dan dibuat jurnal koreksi, maka jurnal koreksinya juga harus diposting ke dalam buku besarnya. Akun yang diposting itu keempat akun ini, equipment, akun payable pada supplies, dan notes payable sebesar $3.600. Langsung saja, equipment pada tanggal 4 bulan 10 di posisi debit sebesar $3.600. Akun payable di posisi debit sebesar $3.600. Kemudian pada akun supplies di posisi kredit $3.600. Dan notes payable di posisi kredit sebesar $3.600. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 4 juga, cash dan unearned service revenue. Cash di posisi debit sebesar $1.600, dan unearned service revenue di posisi kredit sebesar $1.600. Lalu pada tanggal 5, cash pada akun receivable sebesar $2.500. Cash pada tanggal 5, $2.500 di posisi debit, dan akun receivable di posisi kredit sebesar $2.500. Lalu pada tanggal 6, akun receivable pada service revenue sebesar $2.000 dicatat pada akun receivable sebesar $2.600. Oh maaf, maksud saya $2.000. Dan akun service revenue di posisi kredit sebesar $2.000. Lalu yang selanjutnya, cash pada unearned service revenue sebesar $3.000 pada tanggal 10, cash di debit sebesar $3.000, dan unearned service revenue sebesar $3.000 pada posisi kredit. Lalu yang selanjutnya, cash sebesar $1.500 dan akun receivable sebesar $1.000 pada service revenue sebesar $2.500 pada posisi kredit. Pada buku besar cash pada tanggal 12 di posisi debit sebesar $1.500, akun receivable pada posisi debit sebesar $1.000. Kemudian pada buku besar akun service revenue pada posisi kredit itu sebesar $2.500.
Lalu yang selanjutnya pada tanggal 13, akun cash pada akun receivable sebesar $2.000. Di posisi debit sebesar $2.000. Pada akun receivable di posisi kredit sebesar $2.000. Lalu transaksi yang selanjutnya tanggal 14, salaries and wax expense pada cash sebesar $1.800. Dicatat pada buku besar salaries and wax expense. Di posisi debit pada tanggal 14 bulan 10 sebesar $1.800. Pada cash di posisi kredit sebesar $1.800. Kemudian yang selanjutnya tanggal 16 itu ada akun supplies pada cash sebesar $3.500. Tanggal 16 di buku besar supplies, posisi debit sebesar $3.600. Maaf, maksud saya di sini $3.500. Kemudian pada akun cash di posisi kredit sebesar $3.500. Lalu pada tanggal 17 ada akun cash pada service revenue sebesar $2.200. 17 dan akun service revenue di posisi kredit sebesar $2.200. Kemudian pada tanggal 20 akun cash dan service revenue sebesar $25.000. $25.000 di posisi debit. Pada akun service revenue sebesar $2.500. $25.000. Kemudian setelah transaksi ini tadi, ini merupakan transaksi yang salah dan dibuat jurnal koreksi. Lalu untuk memposting jurnal koreksinya ke dalam buku besar yaitu akun service revenue pada cash sebesar $22.500. Di service revenue pada tanggal 21 bulan 10 di posisi debit sebesar $22.500. Kemudian pada akun cash sebesar $22.500 di posisi kredit $22.500. Kemudian pada transaksi tanggal 24 itu akun supplies sebesar 2.000 di posisi debit. Pada cash dan akun payable, cash sebesar 500.000 posisi kredit. Kemudian akun payable di posisi kredit sebesar 1.500.
$2.000, akun cash sebesar $500, kemudian akun payable sebesar $1.500. Kemudian transaksi yang selanjutnya diposting ke dalam buku besar pada tanggal 26, cash pada akun receivable sebesar $1.000. Cash pada tanggal 26 sebesar $1.000 di posisi debit, pada akun receivable di posisi kredit $1.000. Kemudian yang selanjutnya tanggal 30, akun utilities expense pada cash sebesar $700. Utilities expense di posisi debit $700, dan pada cash di posisi kredit sebesar $700. Kemudian yang terakhir tanggal 31, dividen pada cash sebesar $800. Pada akun cash sebesar $800 di posisi kredit. Nah, di sini semua transaksi yang dicatat dalam jurnal umum sudah diposting ke dalam buku besarnya. Kemudian, setelah pemustingan ke dalam buku besar, itu pembuatan neraca saldo. Di sini saya buat neraca saldo. Sebelumnya saya akan menjumlahkan hasil dari posting buku besarnya terlebih dahulu untuk meletakkannya di neraca saldo. Mulai dari akun cash, jika lebih besar posisi debit daripada kredit, maka saldonya akan diletakkan pada posisi debit dengan cara mengurangi antara posisi debit dengan posisi kredit. Dan ini hasilnya. Kemudian dicatat. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjumlahkan semua akun yang telah diposting dalam buku besarnya, baru kemudian saya akan mencatatnya ke dalam neraca saldo. Baiklah, setelah semua transaksi sudah diposting ke dalam buku besarnya masing-masing dan sudah dijumlahkan, maka yang selanjutnya yaitu membuat neraca saldonya. Neraca saldo yaitu dari total dari setiap akun yang ada di buku besar. Yang pertama langsung saja akun cash.
sebesar $19.100 di debit. Lalu akun receivable di posisi debit sebesar $2.500. Kemudian akun supplies sebesar $7.000 di posisi debit. Kemudian akun prepaid insurance sebesar $2.400 di posisi debit. Lalu akun prepaid rent sebesar $3.300 di debit. Akun equipment sebesar $10.800 di posisi debit. Yang selanjutnya akun accumulation depreciation equipment sebesar $100 di posisi kredit. Kemudian notes payable $6.000 di kredit. Lalu akun service revenue maksud saya account payable sebesar $500 di posisi kredit. Kemudian akun unearned service revenue sebesar $4.600 di posisi kredit. Lalu share capital ordinary sebesar $22.000 di posisi kredit. Kemudian akun retained earning di posisi kredit sebesar $6.000. Lalu akun dividends di posisi debit sebesar $800. Kemudian service revenue sebesar $9.200. Yang selanjutnya akun utilities expense sebesar $700 dan akun salaries and wax payable sebesar $1.800 di posisi debit. Kemudian jika telah selesai memindahkannya, yang terakhir itu penjumlahan.
dijumlahkan semua di posisi debit yang ada di posisi debit dan yang ada di posisi kredit juga. Bisa dilihat di sini total dari neraca saldo atau jumlah dari neraca saldonya yaitu 48.400 dan di sini balance antara debit dan kreditnya. Tetapi kembali lagi pada prinsip yang jika balance itu belum tentu benar, tetapi jika tidak balance itu sudah pasti salah. Tahapan yang selanjutnya yaitu nomor 4. Berikut ini data penyesuaian yang harus dibuat untuk tanggal 31 Oktober 2021. Jadi itu mencatat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada 8 penyesuaian. Yang pertama, hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies yang terpakai selama bulan Oktober 2021 adalah 60% dari perlengkapan yang ada. Jadi akun yang terpengaruh di sini adalah supplies expense. Pada akun supplies itu sendiri. Nah, cara mencarinya yaitu 60% dari jumlah saldo supplies yang ada pada neraca saldo tadi sebesar $7.000. Jadi 60% dari 60% dikali dengan $7.000 yaitu hasilnya $4.200. Dicatat posisi debit dan dicatat posisi kredit juga $4.200. Lalu yang kedua atau yang penyesuaian B, penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka, unit net service revenue yang sudah menjadi pendapatan jasa. Akun yang berpengaruh yaitu unit net service revenue pada service revenue. Nah, cara mencarinya itu pendapatan jasa diterima di muka. Pada transaksi tadi itu ada 2 transaksi, yaitu pada tanggal 4 bulan 10 dan juga pada tanggal 17. Pada tanggal 4 itu sebesar $1.600 untuk 4 bulan. Jadi yang sudah menjadi pendapatan jasa itu 1 bulan dibagi dengan 4 sama dengan 400. Kemudian yang pada tanggal 17 itu $3.000. $3.000 untuk 3 bulan. Jadi dibagi 3. Dapatlah $1.000. Jadi ditambahkan 1.000 ditambah dengan $400 yaitu $1.400. Jadi dicatat $1.400 di posisi kredit dan juga di posisi debit. Lalu yang ketiga, penyesuaian untuk beban bunga atas notes payable yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober. Bisa dilihat pada tanggal 3 Oktober itu notes payable-nya sebesar 3.600 untuk 2 bulan dengan tingkat bunga 12%. Jadi akun yang berpengaruh di sini yaitu interest expense pada
Interest payable. Cara mencarinya yaitu 1/12 karena yang harus dihitung itu 1 bulan dikalikan dengan 12% dikali dengan $3.600. Maka hasilnya 36 atau $36. Jadi, pada interest expense itu dicatat di debit sebesar $36 dan di kredit interest payable $36. Kemudian yang selanjutnya penyesuaian yang keempat, terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai $1.000 namun sampai tanggal 31 Oktober uangnya belum diterima dan belum dicatat. Jadi di sini dicatat piutang bertambah di posisi debit, account receivable, sebesar $1.000 pada service revenue sebesar $1.000 di posisi kredit. Kemudian yang selanjutnya penyusutan peralatan sebesar $3.000 per tahun. Jadi dicatat di sini yang E itu akun yang terpengaruhi itu depreciation equipment, pada accumulation depreciation equipment. Cara mencarinya yaitu 3.000 dibagi dengan 12. 12 itu 12 bulan, karena itu untuk 1 tahun, dan yang akan dicatat itu 1 bulan atau bulan Oktober saja. Jadi, jumlahnya adalah 250 atau $250. Dicatat di depreciation equipment di debit, dan di kredit accumulation depreciation equipment. Kemudian, selanjutnya, akun sewa dibayar di muka, prepaid rent, merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar $3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Jadi yang akan dicatat itu yang F mempengaruhi akun rent expense pada prepaid rent.
Cara mencarinya yaitu 3.600 dibagi dengan 12. $300 di posisi debit dan kreditnya. Kemudian penyesuaian yang selanjutnya terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar $1.800 yang belum dibayarkan dan belum dicatat. Jadi ini merupakan hutang dan dicatat pada jurnal penyesuaian dengan menggunakan akun Wage and Salarious Expense atau Salaries and Wage Expense, beban gaji dan hutang. Sebesar $1.800 pada Salaries and Wage Payable. Kemudian penyesuaian yang terakhir yaitu penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober 2021. Dicatat dengan menggunakan akun Insurance Expense pada Prepaid Insurance sebesar $200. Cara mendapat $200 ini yaitu tadi dari asuransi yang dibayarkan itu dibagi 12 bulan karena pembayarannya untuk 12 bulan dan yang menjadi bebannya yaitu 1 bulan. Jadi dapatlah $200. Selanjutnya saya akan menjumlahkan posisi debit dan juga menjumlahkan posisi kredit untuk melihat totalnya. Jurnal penyesuaian yang saya buat itu balance, dan yang selanjutnya setelah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian yaitu memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besarnya masing-masing. Yang pertama, akun Supplies Expense sebesar 4.200 di debit. Di sini saya buat JU2 karena kode dari jurnal penyesuaiannya yaitu JU2 sebesar 4.200. Lalu supplies sebesar $4.200 di posisi kredit. Kemudian yang kedua, unit service revenue pada service revenue sebesar $1.400. Dicatat pada akun unit service revenue $1.400 pada service revenue
$1.400. Lalu yang ketiga, interest expense pada interest payable sebesar $36. Interest expense dan pada interest payable $36 dikredit. Lalu yang selanjutnya, account receivable dan service revenue. Account receivable sebesar $1.000 di posisi debit. Kemudian pada akun service revenue $1.000. Lalu yang selanjutnya akun depreciation equipment pada accumulation depreciation equipment sebesar $250. Yang selanjutnya, akun rent expense pada prepaid rent sebesar $300. Pada buku besar rent expense, $300. Pada prepaid rent di posisi kredit sebesar $300. Lalu yang selanjutnya akun salaries and wax expense pada salaries and wax payable sebesar $1.800. $1.800. Dan pada salaries wax payable sebesar $1.800. $1.800. Kemudian yang selanjutnya akun insurance expense pada prepaid insurance sebesar $200. Insurance expense sebesar $200 dan akun prepaid insurance sebesar $200. Nah, kemudian setelah mencatat setelah memposting jurnal penyesuaian, maka dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dengan saldo dari yang ada pada buku besar. Sebelumnya saya akan menjumlahkan dulu hasil dari pemustingan buku besar jurnal penyesuaian tadi.
Nah, saya akan mencatat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, akun cash. Untuk saldonya yaitu diambil dari buku besar yang telah dibuat tadi, yang telah diposting jurnal penyesuaiannya tadi juga. Langsung saja saya catat. Pada akun cash itu sebesar $19.100, $3.500 pada akun receivable, pada akun supplies $2.800, kemudian pada akun prepaid insurance itu sebesar $2.200, dan pada akun prepaid rent itu sebesar $2.700, akun equipment itu sebesar $2.700, dan yang selanjutnya akun accumulation depreciation equipment. Equipment ini ada kesalahan, saldonya yaitu $10.800 pada posisi debit, kemudian accumulation depreciation equipment itu $350, dan notes payable itu sebesar $6.000. Lalu account payable itu sebesar $500. Lalu akun unearned net service revenue itu sebesar $3.200. Lalu salaries and wax payable itu sebesar $1.800. Interest payable $36. Share capital ordinary itu $22.000. Lalu retainer earnings itu $6.000 di kredit. Dividends itu $800 di debit. Service revenue itu $11.600. Kemudian $4.200 untuk akun supplies expense di debit. Akun utilities expense itu sebesar $700. Akun rent expense itu $600. Kemudian depreciation expense $250. Insurance expense $200, dan salaries and wax expense itu $3.600. Interest expense $36.000.
Nah, di sini yang warna biru ini adalah setelah adanya pencatatan atau pemustingan dari jurnal penyesuaiannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah dari neraca saldo setelah penyesuaian. Pada posisi debit itu dijumlahkan, dan pada posisi kredit juga dijumlahkan. Maka hasilnya di sini seimbang, yaitu $51.486. Nah, tahap yang selanjutnya setelah neraca saldo setelah penyesuaian yaitu melakukan laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3. Yang pertama itu income statement, statement of change in equities, dan yang ketiga statement of financial position. Yang pertama pada income statement for the month and 31 Oktober untuk per tanggal 31 Oktober 2021. Pencatatannya itu dilihat dari neraca saldo setelah penyesuaian ini tadi. Nah, yang pertama, akun service revenue itu sebesar 11.600. Kemudian supplies expense sebesar 4.200. Lalu akun utilities expense sebesar $700. Akun rent expense $600. Akun depreciation expense $250. Kemudian insurance expense $200. Lalu salaries and wax expense sebesar $3.600. Kemudian interest expense sebesar $36. Nah, total expense-nya ini dijumlahkan dulu. Nah, untuk melihat apakah kita mendapat laba atau kita mendapatkan loss, itu kita harus mengurangi service revenue dikurangi dengan beban-beban yang ada. Jika jumlah beban lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka kita akan mendapatkan rugi. Tetapi jika kita mendapatkan pendapatan lebih besar daripada beban-beban yang ada, maka yang kita dapatkan adalah laba atau net income. Service revenue dikurang dengan total beban. Maka di sini kita mendapat laba sebesar $2.014. Lalu yang selanjutnya yaitu statement of change in equitas atau perubahan modal untuk tanggal 31 Oktober 2021. Yang pertama itu Jola Jole Consulting Corporation per tanggal 1 Oktober atau modal awal, modal pada tanggal 1 Oktober, yaitu $22.000. Kemudian ditambah dengan net income yang kita dapat tadi, $2.014.
kemudian dikurang dengan dividen. Kurang dengan dividen yang ada, dividen sebesar $800. Lalu dijumlahkan untuk mendapatkan hasilnya. Hasil perubahan modal atau modal per tanggal 31 Oktober. Nah, bisa dilihat modal Jola Jole Consulting Corporation pada tanggal 31 Oktober 2021 itu sebesar $23.214. Yang selanjutnya yaitu untuk melihat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini ada bagian aset di sebelah kiri dan ada bagian liabilitas dan ekuitas di sebelah kanannya. Pada bagian aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu ada cash sebesar $19.100, account receivable $3.500, akun supplies sebesar $2.800, kemudian prepaid insurance $2.200, lalu prepaid rent sebesar $2.700. Lalu jumlahkan aset lancarnya. Jumlah dari seluruh aset lancar yaitu sebesar $30.300. Lalu yang selanjutnya aset tidak lancar itu ada akun equipment. Akun equipment itu sebesar $10.800. Dan accumulation depreciation sebesar $350. Total dari aset tidak lancar ini yaitu equipment dikurang dengan accumulation depreciation equipment karena ini mengurangi saldo equipment. Lalu untuk melihat total aset yang ada, aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, maka didapatkan hasilnya $40.750. Lalu yang selanjutnya pada bagian sebelah kanan, liabilitas dan ekuitas, ada bagian liabilitas yaitu notes payable sebesar $6.000, account payable sebesar $500, punya net service revenue sebesar $3.200, akun salaries and wax payable sebesar $1.800, lalu akun interest payable sebesar $36. Total dari liabilitas itu sebesar $11.536. Lalu yang selanjutnya pada bagian ekuitas atau modal, retained earning sebesar $6.000 dan share capital ordinary itu diambil dari modal per tanggal 31 Oktober tadi. Total ekuitasnya
Retained earning itu ditambah dengan share capital ordinary-nya. Dapatlah hasil $29.214. Kemudian, total dari liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 40.750. Dan di sini antara aset dan liabilitas dan ekuitas itu balance sebesar $40.750. Selanjutnya yaitu melakukan pencatatan jurnal penutup. Jurnal penutup terdiri dari jurnal untuk menutup akun service revenue, untuk menutup akun expense atau beban-beban, untuk menutup akun income summary, dan untuk menutup akun dividen. Yang pertama, untuk menutup akun service revenue, yaitu dengan cara mendebitkan service revenue, karena saldo awal atau saldo asli dari service revenue itu berada di kredit, jadi untuk menutupnya diletakkan pada posisi debit. Service revenue pada income summary menggunakan akun income summary. Nilai yang di entry atau dicatat itu dilihat dari neraca saldo setelah penyesuaian. Pada service revenue itu sebesar $11.600. Dicatat di debit $11.600 dan di kredit sebesar $1.600 juga. Lalu yang kedua, untuk mencatat akun beban-beban. Untuk mencatat saldo akun, untuk mencatat jurnal penutup akun beban-beban, itu dengan cara mengkreditkan akun beban-beban dan mendebitkan akun income summary. Karena saldo normal dari beban-beban itu ada di debit, jadi untuk menutupnya itu diletakkan di sebelah kredit. Beban-beban yang ada itu mulai dari supplies expense, kemudian sampai interest expense. Supplies expense bernomor akun 631, utilities expense 633, kemudian rent expense 634, depreciation expense 711, insurance expense itu 722, salarias and wage expense itu 726, dan interest expense itu 727. Nilainya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, yang dicatat untuk nilai nominal income summary itu merupakan penjumlahan dari semua beban-beban yang ada. Bisa dilihat, bisa dijumlahkan dengan menggunakan kode komputernya. Nah, di sini ada $9.286. Ini untuk menutup akun beban-beban yang ada. Kemudian untuk yang ketiga, menutup akun income summary. Nah, untuk menutup akun income summary, itu dilihat dari total pendapatan dan total beban-bebannya. Jika pendapatan lebih besar daripada beban-bebannya, maka itu adalah laba dan income summary dicatat di sebelah debit. Tetapi jika saldo beban-bebannya atau total dari beban-bebannya itu lebih besar daripada pendapatan yang ada, maka itu rugi. Jadi,
pencatatannya income summary itu di kredit, dan yang di debit itu retained earning. Dan karena di sini pendapatan itu lebih besar daripada beban-bebannya, jadi ini merupakan laba. Income summary dicatat di sebelah debit, kemudian di kredit retained earning atau saldo laba. Jumlah nilai yang dicatat itu merupakan selisih antara pendapatan dan juga beban-bebannya. Di sini bisa dijumlahkan pendapatan itu dikurang dengan beban yang ada itu sebesar $2.314. Jadi dicatat pada income summary pada sebelah debit sebesar $2.314 dan retained earnings di sebelah kredit sebesar $2.314. Lalu jurnal penutup yang keempat itu untuk menutup akun dividen. Dividen itu diletakkan pada posisi kredit karena saldo normal dari dividen itu ada pada debit. Jadi menutupnya dengan akun retained earnings. Retained earning di sebelah debit karena ini akan mengurangi saldo dari retained earning-nya. Dividen akan mengurangi retained earnings. Dividen berkurang pada sebelah kredit. Sebesar saldo dari neraca saldo dividends-nya. Dividen di sini $800. Nah, inilah tahapan jurnal penutupannya. Lalu saya akan menjumlahkan bagian sebelah debit dan juga untuk sebelah kreditnya. Bisa dilihat di sini antara debit dan kreditnya yaitu seimbang. Lalu yang selanjutnya yaitu memposting jurnal penutup ke dalam buku besarnya masing-masing. Langsung saja, yang pertama service revenue pada income summary sebesar $11.600. Saya buat di sini kodenya JU3 karena jurnal penutup itu dibuat dengan kode JU3 sebesar 11.600 di debit dan income summary sebesar 11.600 di posisi kredit. Lalu yang selanjutnya akun income summary sebesar 9.286 dan beban-bebannya di sini ada supplies expense 4.200, utilities expense 700 dan sampai dengan interest expense yaitu sebesar $36. Dicatat di semua buku besarnya masing-masing. Yang pertama income summary JU3 itu sebesar $9.286. Kemudian pada supplies expense di kredit sebesar 4.200, utilities expense 700 di posisi kredit
Rent expense 300 di kredit. Depreciation expense $250. Kemudian insurance expense $200. Lalu salaries and wax expense sebesar $3.600. Lalu interest expense sebesar $36. Lalu jurnal penutup yang selanjutnya itu income summary sebesar 2.314 pada debit dan retained earnings sebesar 2.314 pada posisi kredit. Langsung dicatat pada buku besarnya masing-masing. Income summary. Pada posisi debit sebesar $2.314. Lalu pada retained earnings di posisi kredit sebesar $2.314. Kemudian yang jurnal penutup yang selanjutnya itu retained earnings pada dividen sebesar $800. Retained earnings dan dividen. Lalu jumlahkan buku besar yang baru ada penambahan posting dari jurnal penutup tadi agar saldonya benar. Akun-akun yang ditutup tadi akan otomatis dia akan mengurangi atau menghabiskan nominal yang seharusnya dihilangkan. Contohnya seperti pendapatan jasa, income summary, supplies expense, dan beban-beban lainnya. Bisa dilihat akun beban-beban itu akan otomatis berkurang karena adanya jurnal penutup tadi dan akan bersaldo 0. Nah, setelah buku besarnya sudah dijumlahkan semua, kemudian dicatat pada neraca saldo setelah penutupan.
Nah, saya akan melakukan pencatatan neraca saldo setelah penutupan. Dan karena akun-akun penutup tadi atau akun-akun dari pendapatan dan juga beban-beban dan juga dividen itu berkurang atau saldonya nol, jadi di neraca setelah penutupan itu semuanya habis. Jadi yang tersisa tinggal akun-akun realnya. Baiklah, saya akan mencatatnya. Pada akun cash itu di ini bisa saya pindahkan saja dari neraca setelah penyesuaian karena ini tidak ada perubahan saat melakukan jurnal penutup tadi. Jadi akan saya salin saja. Nah, karena yang tersisa setelah jurnal penutup tadi adalah retained earnings, karena semua pendapatan, beban-beban itu hasilnya itu masuk kepada retained earnings atau saldo laba. Begitu juga dengan dividen yang telah mengurangi retained earnings. Jadi retained earnings di sini akan berkurang, akan berubah saldonya. Bisa dilihat dari buku besarnya tadi. Retained earning di sini sebesar $7.514. Dicatat di sebelah kredit $7.814. $7.514. Maaf, saya telah salah mencatat. Maksud saya adalah $7.514. Ini merupakan hasil dari neraca saldo setelah jurnal penutupan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlahkan posisi debit dan juga jumlahkan juga pada posisi yang kredit. Maka bisa dilihat neraca saldo setelah penutupan yang saya buat itu hasilnya $41.400 pada posisi debit dan sama pada posisi kredit juga $41.400. Jadi bisa dikatakan ini balance. Tetapi kembali lagi kepada prinsip akuntansi, jika balance itu belum tentu benar, tetapi jika tidak balance atau tidak sama itu sudah pasti salah. Baiklah, itulah saja pencatatan laporan keuangan akuntansi dari saya. Saya minta maaf jika banyak kesalahan pencatatan dan kata-kata. Kepada Allah saya mohon ampun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.